Es que es bien llevada esa vieja, me caga porque es bien Sí. llevada. A mí no me gusta llevarme con ella. No me gusta. Pero fíjate que desde siempre ha sido así. Ya viste que llegamos y luego todos pusieron la jeta Sí. y se pasaron de lanza. A mí me da igual. No mames. ¡Ay, qué mames! ¡Vete a la verga! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! La Llorona adalah hantu wanita yang menangis. Biasanya dia bergaun putih, berdiri atau berjalan di sepanjang sungai mencari anaknya di malam hari. Bagi kalian para pecinta film horor pasti tidak asing dengan La Llorona karena dia sudah diangkat menjadi sebuah film dan termasuk dari Conjuring Universe. Kita bakal ngebahas mengenai legenda La Llorona. Aku Gusti Gina dan ini Alkisah. Secara budaya, La Llorona ini adalah cerita hantu atau cerita yang menyeramkan, biasanya diceritakan turun-menurun kepada anak-anak di Meksiko. Tujuannya untuk membuat para anak-anak itu tidak berani atau takut keluar di malam hari, sehingga mereka tidak bermain pada malam hari. Mungkin di Indonesia ini seperti Wawe Gombel, tapi tampilannya lebih kepada hantu Mbak Kunti. Untuk mengetahui cerita ini, kita akan kembali kepada masa zaman dulu, di mana La Llorona ini muncul. Seperti yang kita tahu, Amerika juga dijajah oleh bangsa Eropa. Nah, kejadian ini tepatnya di Meksiko, yang mana penjajahnya adalah Spanyol. Cerita La Llorona ini umumnya akan terbagi dua. Yang pertama, encounter, atau orang pertama yang telah melihat hantu. Yang kedua adalah secara historia. Ya, bagaimana seorang wanita kemudian dibentuk menjadi seorang pembunuh lalu jadi hantu. Memang cerita mengenai La Llorona ini sangat beragam, sangat variatif, dan bisa dibilang ceritanya fleksibel. Jadi jangan heran kalau penyebutan nama itu berbeda atau bahkan ceritanya berbeda. Tapi pada umumnya ada satu cerita yang bisa menjadi dasar dari setiap cerita yang berkembang. Cerita itu adalah mengenai seorang gadis desa yang sangat cantik di Meksiko. Hingga pada suatu hari ada seorang bangsawan atau orang kaya raya yang lewat ke desa dia dan jatuh hati kepada wanita tersebut. Kita sebut saja wanita ini bernama Maria. Maria dan laki-laki itu pun menikah. Kehidupan mereka bahagia, tapi hanya sementara. Walaupun mereka sempat dikaruniai 2 orang anak. Seiring berjalannya waktu, sikap dari suaminya ini cenderung berubah. Yang tadinya seperti orang kasmaran, perhatian, menjadi dingin dan tidak peduli dengan istrinya. Suaminya ini sampai bilang kalau dia akan menikah dengan perempuan yang setara atau sederajat. Seperti yang kita tahu, suaminya bangsawan atau kaya raya, sedangkan Maria adalah gadis desa biasa walaupun memiliki paras yang sangat cantik. Hingga suatu hari, suaminya ini pergi dalam waktu yang cukup lama seperti berbulan-bulan. Dan ternyata suaminya ini menikah lagi dengan seorang wanita yang juga cantik tapi sederajat. Kemudian parahnya lagi, suaminya ini datang dengan kereta bersama istri barunya ke desa Maria. Dan di sana suaminya datang ke rumah hanya menyapa dan bermain dengan anak-anaknya. Sedangkan Maria benar-benar diacuhkan. Jadi semacam kayak tidak dianggap. Maria yang diperlakukan seperti itu tentunya sangat marah, sangat cemburu, dan sangat sakit hati. Hingga sang suami ini pergi dan juga istri barunya, Maria ini berpikir, apa cara yang bisa dia lakukan untuk membalas rasa sakit hatinya kepada suaminya. Karena suaminya ini mencintai dan menyayangi anak-anaknya, Maria berpikir untuk membunuh kedua anaknya. Kedua anaknya dia bawa ke sungai dan dia tenggelamkan. Saat dia menenggelamkan, sesaat dia langsung tersadar kalau yang dilakukan itu adalah salah. Dia membunuh anaknya sendiri. Tapi saat dia mengangkat anaknya, nasi sudah menjadi bubur alias sang anak sudah meninggal dunia. Nyawanya sudah tidak tertolong. Maria sangat sedih dan dia menyesali, akhirnya dia bunuh diri dan menenggelamkan diri di sungai yang sama.
Keesokan harinya ditemukan jasad dari Maria oleh warga desa. Dan kemudian di malam harinya mulailah terjadi teror dari Maria. Dia menangis sepanjang malam mencari kedua anaknya. Berdasarkan cerita, arwah dari Maria ini tidak diterima di surga karena dia diminta untuk mencari 2 jiwa anaknya. Tapi ada juga versi lain yang dibilang kalau Maria ini ditipu oleh iblis, padahal anaknya sudah di surga. Ya bagaimanapun juga ceritanya kurang lebih seperti itu. Tentang seorang wanita cantik yang dikhianati oleh suaminya dan membunuh anaknya lalu menjadi hantu. Para ahli setuju kalau cerita ini setidaknya dimulai jauh sebelum abad ke-16, yang mana saat itu Spanyol sudah mulai menjajah di belahan barat. Sebagai contohnya adalah Dewi ini, yang mana ada di kepercayaan Aztec. Nah, dia ini kan motherhood and fertility goddess yang dikenal sebagai wanita pertama di dunia bagi suku Aztec. Dewi ini memakai pakaian gaun serba putih dan membawa buayan. Biasanya Dewi ini akan berjalan di malam hari sambil menangis lalu menghilang ke danau atau sungai. Yap, jauh sebelum La Llorona ada, kepercayaan mengenai wanita menangis seperti ini sudah ada di suku Aztec. Selanjutnya adalah kepercayaan mengenai adanya arwah wanita yang mati sehabis melahirkan. Suku Aztec sangat menghargai wanita yang meninggal dunia saat melahirkan. Mereka dianggap sebagai pahlawan budaya dan mereka adalah satu-satunya wanita yang mencapai akhirat seperti pejuang pria. Jadi bisa dibilang wanita yang melahirkan lalu meninggal dunia itu setara dengan laki-laki yang meninggal dunia saat perang. Tapi sayangnya wanita yang meninggal dunia saat melahirkan itu kehidupan afterlife-nya itu tidak begitu menyenangkan. Karena dia malah digambarkan menjadi seorang hantu yang biasanya akan mengutuk anak-anak atau bahkan menculiknya dan menggoda para pria di malam hari. 2 cerita tadi adalah cerita asli atau origin story-nya dari La Llorona. Akan tetapi di abad ke-16 La Llorona pun berubah menjadi hantu layaknya monster seperti cerita Maria. Ada beberapa hal yang merubah persepsi orang-orang mengenai La Llorona menjadi La Llorona yang sekarang, yaitu La Llorona wanita pembunuh anak dan menjadi hantu gitu kan. Padahal awalnya dia dewi atau bahkan arwah penasaran doang. Yang pertama adalah masuknya penjajah Hernán Cortés dan juga anak buahnya ke Meksiko. Karena penjajah ini dari Eropa, otomatis mereka itu mempengaruhi atau membawa influence kepada masyarakat Meksiko alias suku Aztec. Nah, salah satu yang mereka bawa itu adalah kepercayaan mitologi mereka, yaitu Medea. Medea ini adalah seorang wanita penyihir yang membunuh anaknya sendiri setelah dia ditelantarkan oleh suaminya. Makanya, cerita La Llorona pun berubah seperti aku ceritakan sebelumnya tadi. Dia dikhianati suaminya lalu membunuh anaknya. Ini mirip dengan mitologi yang dibawa oleh Spanyol. So, bisa jadi orang-orang Spanyol yang membawa atau membuat cerita ini. Yang kedua, penjajah melakukan ibadah sebelum mereka masuk ke Tenochtitlan, yang mana seperti yang kita tahu penjajah itu membawa agama Kristen, sedangkan di Meksiko memiliki kepercayaan sendiri. Akhirnya karena influence para orang Spanyol ini, mereka menambahkan cerita mengenai surga dan Tuhan. Dan inilah yang membuat cerita La Llorona sebagai arwah yang tidak diterima Tuhan di surga. Lalu dia dikutuk dan menjadi hantu gentayangan selamanya. Pengaruh lainnya terhadap cerita La Llorona adalah keberadaan La Malinche. Masih dalam masa penjajahan Spanyol, selama penaklukan itu ada perjanjian damai. Nah, Cortés, sang penjajah beserta anak buahnya ini diberikan 20 budak, termasuk seorang perempuan yang bernama La Malinche, yang merupakan keluarga bangsawan. La Malinche memanfaatkan ini dan dia jadi orang yang berharga bagi Cortés. Dia menjadi seorang penerjemah dan juga diplomat. Bahkan dia menjadi translator atau penerjemah pribadi Cortés, yang akhirnya dia menjadi seorang gundik. Yap, gundik bagi Cortés. Ya mirip-mirip sih seperti Indonesia pada zaman dulu gitu kan. Hal ini juga terjadi di Meksiko.
Singkat cerita, La Malinche ini pun melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian disahkan oleh pemerintahan Spanyol dan dia dikirim ke Spanyol oleh ayahnya untuk pendidikan. Artinya, La Malinche ini dipisahkan dengan anaknya sendiri. Karena perbuatannya ini, La Malinche ini pun digambarkan oleh masyarakat sekitar sebagai pengkhianat. Bahkan menurut para sejarawan, La Malinche ini adalah tokoh penting yang membuat Spanyol berhasil melakukan ekspedisi dan penaklukan di Tenochtitlan. Karena tanpa dia, kemungkinan besar penaklukan itu tidak bisa dilakukan oleh Spanyol. Lalu di abad ke-20, La Malinche ini pun digambarkan dengan branding baru, bukan lagi sebagai pengkhianat. Dan di saat yang sama juga, cerita mengenai La Llorona ini diakui sebagai simbol perlawanan terhadap patriarki tradisional oleh penulis Chicana dan lainnya. Cerita mengenai La Malinche dan juga La Llorona ini sejajar untuk cerita rakyat. La Malinche ini benar-benar nyata ya, dia benar-benar tokoh hidup gitu di Meksiko. Sedangkan untuk La Llorona ini adalah kepercayaan Aztec di zaman dulu yang kemudian berkembang dengan influence dari bangsa Spanyol. Jadi, kisah mengenai La Llorona dan La Malinche ini adalah perpaduan hubungan antara perempuan pribumi dan juga laki-laki Spanyol atau bangsa Eropa ya, sehingga menjadikan konflik antara pemujaan adat dan pengenalan agama baru oleh bangsa Eropa yang masuk ke Meksiko. Dan ya, sejak saat itu pula kisah mengenai La Llorona ini berkembang dengan berbagai versi, dengan berbagai detail, tapi pada intinya sama. Mereka adalah wanita Meksiko menikah dengan laki-laki Spanyol, lalu dipisahkan dengan anak-anak mereka dan menjadi hantu. Di sisi lain, kisah mengenai La Llorona ini selain dia sebagai representasi mengenai hubungan wanita pribumi Meksiko dengan laki-laki Eropa, kisah dia bisa dijadikan sebuah pelajaran kalau sebagai wanita kita itu harus memilih laki-laki yang benar-benar baik gitu. Artinya kita harus lebih hati-hati karena menjadi single mom atau ibu tunggal itu bukanlah hal yang mudah.